Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NPM 241605111 dari REKD. Dan di sini saya akan menjelaskan PPT dari proposal penelitian kelompok saya yang berjudul Pengaruh Soft Selling dan Hard Selling terhadap kepercayaan konsumen dan dampaknya pada keputusan pembelian produk ramah lingkungan di social commerce. Baik, langsung saja pada bagian latar belakang. Dapat dilihat dalam konteks dan fenomena social commerce saat ini itu sangat berkembang pesat ya. Di Indonesia sendiri pengguna internet sangatlah besar, sekitar 215 juta lebih pengguna internet di Indonesia. Seperti TikTok Shop, Instagram Shopping, dan Shopee Live. Dan mahasiswa menjadi salah satu pengguna aktif dengan sekitar 73% yang melakukan pembelian minimal 1 kali dalam 1 bulan. Namun, muncul fenomena greenwashing, yaitu klaim produk ramah lingkungan yang sulit diverifikasi. Hal ini membuat green trust atau kepercayaan terhadap klaim ramah lingkungan menjadi penting. Dalam kesenjangan pengetahuan, itu terdapat 2 teknik pemasaran, yaitu soft selling dan hard selling. Soft selling yang bersifat persuasif dan hard selling yang bersifat langsung dan agresif. Mayoritas riset fokus pada purchase intention saja dan mengabaikan mekanisme kepercayaan. Belum ada studi yang mengintegrasikan soft atau hard selling, green trust, dan keputusan pembelian hijau. Baik, pada bagian research gap, terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Yang pertama, belum ada studi yang spesifik membandingkan efektivitas soft selling dan versus hard selling dalam ekosistem green social commerce Indonesia. Yang kedua, peran efektivitas platform dan perceived usefulness belum banyak dikaji. Yang ketiga, mekanisme mediasi green trust antara teknik pemasaran dan keputusan pembelian hijau belum diuji secara empiris dan satu model komprehensif. Lalu yang keempat, peran AI recommendation dan blockchain traceability dalam memperkuat green trust di social commerce belum dieksplorasi di pasar berkembang. Selanjutnya, pada rumusan masalah RQ1 itu pengaruh soft selling dan hard selling terhadap kepercayaan konsumen. RQ2, peran green trust sebagai mediator. RQ3, peran interaktivitas platform dan perceived usefulness sebagai moderator. Lalu RQ4, peran teknologi seperti AI dan blockchain. Untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dan membandingkan soft selling dan hard selling. Yang kedua, menguji peran green trust. Yang ketiga, mengidentifikasi moderasi teknologi. Yang keempat, mengeksplorasi peran AI dan blockchain. Selanjutnya, konsep utama dan variabel penelitian ini meliputi variabel independen 1 soft selling, variabel independen 2 hard selling, mediator 1 kepercayaan konsumen, mediator 2 green trust, moderator 1 interaktivitas platform, moderator 2 perceived usefulness, dan yang terakhir variabel dependen keputusan pembelian hijau. Landasan teori penelitian ini menggunakan yang pertama grand teorinya, theory of planned behavior, lalu middle teorinya stimulus organism response or SOR, terus yang ketiga applied teorinya technology acceptance model or TAA, technology acceptance model. Dan ketiganya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teknik pemasaran, kepercayaan, dan keputusan pembelian. Dan berikut ini adalah kerangka konseptual dari penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1A soft selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen di social commerce produk hijau. H1B soft selling berpengaruh terhadap green trust di social commerce produk hijau. H2A hard selling berpengaruh positif namun lebih lemah dibandingkan soft selling terhadap kepercayaan konsumen.
H2B hard selling berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap green trust di social commerce. H3A kepercayaan konsumen memediasi pengaruh teknik pemasaran terhadap keputusan pembelian produk hijau. H3B green trust memediasi soft selling, keputusan pembelian dengan efek lebih kuat dibanding general trust. H3C green trust memediasi hard selling, keputusan pembelian secara negatif. H4A interaktivitas platform moderasi hubungan teknik pemasaran dan kepercayaan konsumen. H4B perceived usefulness memoderasi hubungan teknik pemasaran dan kepercayaan, lebih kuat untuk soft selling. Baik, dalam metodologi penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis SAM-PLS dengan Smart PLS. Dan penelitian kami menggunakan metode survei daring via Google Forms. Untuk populasi dan sampel, kriteria inklusi populasi kami, yang pertama, mahasiswa aktif berusia 18 hingga 25 tahun di perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, pengguna aktif lebih dari satu platform social commerce seperti TikTok Shop, Instagram Shopping, atau Shopee Live. Yang ketiga, pernah membeli atau mempertimbangkan produk yang diklaim ramah lingkungan melalui social commerce. Dan yang terakhir, berdomisili di kota dengan penetrasi internet lebih dari 70%. Untuk lebih dari 390%, yaitu minimal responden, 39 total indikator yang direncanakan, 220 target yang dapat dianalisis. Untuk teknik sampling, kita menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, desain kuesioner skala Likert 5 poin. Yang kedua, filter dan screening. Pertanyaan di filter di awal kuesioner memastikan hanya responden yang memenuhi kriteria inklusi yang dapat melanjutkan. Yang ketiga, pilot test, uji coba pada 30 responden awal untuk mengevaluasi keterbatasan, validitas, dan reliabilitas instrumen sebelum distribusi penuh. Yang keempat, distribusi online, Google Form via WhatsApp, Instagram, dan targeted promotionnya mahasiswa aktif social commerce. Yang kelima, data cleaning dan CMV, eliminasi respons tidak lengkap, dan outliner. Dan selanjutnya ini terdapat variabel dan indikator penelitian. Berikut tabelnya. Dalam tabel berisi variabel, kode, contoh indikator, referensi, dan item. Untuk teknik analisis data, yang pertama terdapat uji outer model. Yang kedua, uji inner model. Yang ketiga, uji hipotesis. Dan yang keempat, uji mediasi dan moderasi. Oke, baik, pada intinya penelitian ini berfokus pada hubungan antara teknik pemasaran, kepercayaan konsumen, dan keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jika terdapat salah kata dan kurang jelasnya dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.